Mana kita ketahui bersama, hari ini tepat 12 hari Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Are di kota Bern, Switzerland. Pada menit-menit pertama setelah polisi menerima laporan darurat terkait Ananda Eril, kepolisian Swiss langsung membentuk tim SAR untuk melakukan pencarian intensif untuk memantau wilayah air melalui perahu atau boat dan juga drone, serta wilayah darat melalui penyusuran bantar sungai. Hingga hari ini upaya pencarian tersebut masih terus dilakukan secara optimal. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana teman-teman ketahui, Ananda Eril yang merupakan putra sulung Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dinyatakan hilang oleh polisi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Merujuk pernyataan kepolisian, Ananda Eril mengalami situasi darurat saat berenang di Sungai Are. KBRI menerima kabar hilangnya Ananda Eril pada pukul 11.24 di hari Kamis tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan polisi, KBRI mendapatkan informasi bahwa polisi menerima laporan darurat pertama mengenai Ananda Eril dari pengunjung di lokasi kejadian pada pukul 9.50 waktu setempat. Jadi sekitar 1,5 jam kemudian, KBRI baru terinformasi bahwa Eril dan keluarga berada di Bern. Sebelumnya, KBRI Bern tidak mengetahui keberadaan Eril dan keluarga di kota Bern. Segera setelah menerima kabar, KBRI langsung datang dan mendampingi keluarga yang masih berada di dekat lokasi kejadian. Selanjutnya, KBRI menghubungi emergency lines rumah sakit yang ada di kota Bern, memeriksa titik terakhir terlihatnya Eril, hingga mendampingi keluarga menyusuri kembali Sungai Bern. Sejak hari Kamis tersebut, KBRI menjadi narahubung komunikasi antara pihak keluarga dengan otoritas setempat, serta menyampaikan informasi kepada pemerintah lokal dan pemerintah pusat di Swiss, pemerintah federal Swiss. Oleh karena itu, dukungan dari wali kota dan pemerintah Swiss seperti yang sudah kami laporkan dalam rilis harian kami juga sangat membantu, dan tentu saja kita perlu atau saya mengatasnamakan pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih atas support yang sangat tinggi dari otoritas lokal maupun otoritas pusat di Swiss. Hingga saat ini, KBRI juga terus memberikan pendampingan bagi pihak keluarga Ananda Eril yang saat ini masih berada di Switzerland. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, hari Jumat 3 Juni yang lalu, saya bersama Paman Eril, Pak Elvi Nazmuzzaman, yang nanti tentu saja juga akan mengupdate kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali bertemu dengan Kepala Polisi Maritim dan tim kepolisian Bern untuk memperoleh informasi perkembangan pencarian Ananda Eril. Polisi menyatakan akan terus melanjutkan pencarian. Polisi telah mengerahkan petugas khusus yang memiliki keahlian pencarian di Sungai Are dan menggunakan beragam metode dalam misi pencarian Ananda Eril sebagaimana rutin kami sampaikan melalui rilis media. Metode tersebut antara lain patroli darat, patroli air dengan perahu, penerbangan drone pengintai, penggunaan alat peneropong kondisi bawah air, serta penugasan penyelam atau divers. Hari Jumat tersebut, polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk membantu pencarian. Metode pencarian selalu disesuaikan dengan perubahan cuaca di lokasi dan kondisi air di Sungai Are. Lingkup area pencarian mulai dari titik awal Eril berenang, Ananda Eril berenang, yaitu di Ice Hole, hingga Wollensee, Danau Wollen.
yang kurang lebih jaraknya sekitar 29 km. Dari area yang luas tersebut, polisi memeriksa all possible spots, ya, tempat-tempat kemungkinan di sepanjang Sungai Are dan menentukan titik utama pencarian intensif. Hal yang menjadi kendala dalam proses pencarian ini utamanya adalah kondisi dinamis Sungai Are itu sendiri, seperti cuaca yang kebetulan pada hari-hari terakhir ini diwarnai dengan hujan dan storm yang ada di beberapa lokasi di Switzerland. Sebagaimana sudah saya sampaikan dalam keterangan sebelumnya, debit air pada saat kejadian mencapai sekitar 200 meter kubik per detik. Debit air ini berubah setiap hari tergantung pada intensitas pencairan glacier dari pegunungan di Bern yang dipengaruhi oleh hujan maupun naiknya temperatur udara di pegunungan. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di beberapa hari setelah kejadian pun volume debit air masih tinggi disertai kekeruhan yang juga cukup tinggi yang berasal dari unsur partikel salju yang mencair. Hari Jumat kemarin kami mendapat laporan bahwa debit air mencapai sekitar 150 meter per detik atau lebih kecil dibandingkan dengan debit air pada saat kejadian hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 yang lalu. Namun bagaimanapun Sungai Are ini adalah sungai yang sangat dinamis, yang kondisinya sewaktu-waktu bisa berubah tergantung keadaan alam. Jadi di sini ada gambar kebetulan yang bisa menggambarkan sedikit Bapak dan Ibu sekalian, Kota Bern, sungainya menyusuri dan Danau Wollen itu ada di sebelah kiri. Tolong kursornya diarahkan. Itu Danau Wollen, jadi sepanjang dari Kota Bern melingkar dan kemudian sampai ke Danau Wollen, pencarian terus dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini di Swiss juga mulai memasuki musim panas. Pihak kepolisian Bern optimis bahwa dengan naiknya temperatur akan terjadi penambahan debit air di Sungai Are. Musim panas juga berarti intensitas aktivitas pengunjung di sepanjang Sungai Are juga akan bertambah. Peningkatan dinamika air dan manusia di Sungai Are diharapkan akan berkontribusi dalam proses pencarian. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum mengakhiri penjelasan saya, penting untuk rekan-rekan ketahui bahwa pihak kepolisian Swiss saat ini masih dan terus melakukan upaya-upaya yang optimal dalam proses pencarian eril. Pemerintah Kota Bern juga memberikan perhatian khusus atas misi pencarian ini dan berkomitmen untuk memastikan upaya-upaya pencarian akan terus dilakukan. Proses pencarian akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang dapat ditentukan, artinya misi pencarian akan berlangsung hingga eril ditemukan. Saya juga mendengar bahwa Bapak Ridwan Kamil telah kembali melanjutkan aktivitas kedinasan sebagai Kepala Daerah dan Gubernur Jawa Barat. Kiranya keikhlasan serta kekuatan beliau dapat menjadi contoh utama bagi kita, keluarga, kerabat, serta seluruh masyarakat yang peduli kepada Ananda Eril.